Jika Anda sering merasa tenggelam dalam pikiran, khawatir tentang masa depan, atau mengulang-ulang kejadian masa lalu dalam pikiran, video ini cocok untuk Anda. Overthinking atau berpikir berlebihan kerap terjadi pada wanita yang berusia 50-an tahun. Kali ini kita akan membahas penyebab overthinking, cara menghindarinya, dan strategi efektif untuk mengatasinya. Penyebab overthinking. Transisi hidup. Pada usia 50-an, banyak wanita mengalami perubahan hidup yang signifikan, seperti anak-anak yang meninggalkan rumah, perencanaan pensiun, atau merawat orang tua yang menua. Perubahan ini bisa memicu banyak ketidakpastian dan kecemasan yang dapat menyebabkan overthinking. Kekhawatiran kesehatan. Seiring bertambahnya usia, kesehatan menjadi perhatian yang lebih mendesak. Kekhawatiran tentang perubahan fisik, kemungkinan penyakit, atau mengelola kondisi kronis dapat berkontribusi pada overthinking. Kekhawatiran finansial. Stabilitas finansial sering menjadi perhatian utama, baik itu merencanakan pensiun atau mengelola pengeluaran saat ini. Stres finansial dapat menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan atau overthinking. Refleksi masa lalu. Mencapai usia 50-an seringkali mendorong refleksi terhadap keputusan dan pengalaman masa lalu. Penyesalan atau kesempatan yang terlewatkan bisa mendominasi pikiran, menyebabkan overthinking. Ekspektasi sosial. Tekanan dan ekspektasi sosial juga dapat berperan. Merasa perlu memenuhi standar tertentu atau membandingkan diri dengan orang lain dapat menyebabkan overthinking yang berlebihan. Cara menghindari overthinking. Praktek mindfulness. Melakukan praktek mindfulness seperti meditasi atau yoga dapat membantu Anda tetap hadir dan mengurangi kecenderungan untuk overthinking. Praktek ini mengajarkan Anda untuk mengamati pikiran tanpa terjebak di dalamnya. Rutinitas terstruktur. Menetapkan rutinitas harian dapat memberikan rasa stabilitas dan mengurangi waktu yang tersedia untuk overthinking. Menjaga diri tetap sibuk dengan kegiatan produktif dapat membantu menjaga fokus pikiran pada saat ini. Tetapkan batasan untuk khawatir. Alokasikan waktu tertentu setiap hari untuk khawatir. Izinkan diri Anda untuk memikirkan kekhawatiran hanya selama periode ini. Ini dapat membantu membatasi kekhawatiran pada kerangka waktu yang dapat diatur. Batasi asupan informasi. Di era digital saat ini kita dibanjiri dengan informasi. Membatasi paparan berita dan media sosial dapat mengurangi pemicu yang menyebabkan overthinking. Distraksi positif. Lakukan hobi dan kegiatan yang membawa kebahagiaan, baik itu membaca, berkebun, atau melukis, atau melakukan hal-hal yang Anda sukai. Itu dapat menjaga pikiran tetap sibuk dan menjauh dari overthinking. Cara mengatasi overthinking. Teknik terapi kognitif. Perilaku terapi kognitif menawarkan alat untuk menantang dan mengubah pola pikir negatif. Belajar mengenali dan mengubah pola ini dapat secara signifikan mengurangi overthinking. Terapi perilaku kognitif dapat dilakukan dalam sesi personal dengan konselor, baik itu psikolog atau psikiater, baik secara langsung ataupun online melalui telepon dan panggilan video. Terapi ini juga bisa dilakukan secara berkelompok, baik bersama anggota keluarga maupun dengan orang yang memiliki masalah psikologis serupa. Terapi perilaku bisa dilakukan di klinik atau di rumah sakit yang menyediakan layanan ini. Menulis jurnal. Menuliskan pikiran dapat menjadi cara terapeutik untuk memproses dan melepaskannya. Ini membantu Anda mendapatkan perspektif dan seringkali membawa wawasan yang dapat mengurangi overthinking. Dengan journaling, Anda bisa mengendalikan berpikir secara berlebihan dan meredakan kecemasan loh. Anda bisa melakukan journaling dalam sebuah jurnal fisik
atau melalui aplikasi khusus di smartphone Anda. Nah, ketika Anda melakukan journaling, Anda akan teratur untuk merefleksikan diri. Dengan Anda mencatat apa yang sedang dipikirkan, bisa melihatnya secara objektif dan mengidentifikasikan pola berpikir yang mungkin tidak sehat, sehingga akan membantu Anda dalam mengeksplorasi solusi untuk masalah datangnya overthinking. Selain itu, journaling juga bisa berfungsi sebagai alat untuk melepaskan emosi yang tertekan. Nah, dengan Anda menuliskan perasaan, Anda bisa mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Ini adalah cara yang efektif untuk mengungkapkan diri tanpa takut dihakimi atau diremehkan oleh orang lain. Cara bantuan profesional. Terkadang, berbicara dengan terapis atau konselor dapat memberikan dukungan dan panduan yang dibutuhkan untuk mengatasi overthinking. Mereka dapat menawarkan strategi dan mekanisme coping yang dipersonalisasi. Fokus pada hal yang dapat Anda kontrol. Konsentrasikan pada tindakan dan keputusan yang berada dalam kendali Anda. Menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali Anda dapat membantu mengurangi kecemasan yang menyebabkan overthinking. Praktekkan self-compassion. Bersikaplah baik pada diri sendiri. Pahami bahwa setiap orang membuat kesalahan dan memiliki penyesalan. Perlakukan diri Anda dengan belas kasih yang sama seperti yang Anda berikan kepada teman Anda. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara yang tepat adalah mendekatkan diri ke Tuhan, karena dengan Anda pasrah kepadanya, maka segala kesulitan yang sedang dialami akan dicarikan solusinya melalui cara terbaik Tuhan untuk meringankan beban pikiran Anda. Beribadah kepada Tuhan juga bisa membuat hidup terasa tenang, karena akan selalu ada solusi dari setiap ujian yang Anda hadapi. Beraktivitas yang membuat bahagia. Alihkan perhatian dengan cara melakukan aktivitas baru. Melakukan sesuatu yang disukai seperti menjadikan hobi sebagai kegiatan rutinitas. Sebagai kegiatan rutinitas yang wajib ada di dalam hari-harimu dapat membuat hati senang sekaligus mengalihkan sikap overthinking. Melakukan aktivitas yang termasuk dalam hobi juga bisa menjadi salah satu cara untuk lebih menikmati hidup. Bagi yang hobi bermain musik, ini bisa menghilangkan overthinking sekaligus menenangkan pikiran. Dengan melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas, seringkali seseorang dengan perilaku overthinking terlalu fokus memperhatikan satu hal kecil. Apalagi hal kecil ini adalah sesuatu masa lalu yang telah kusam dimakan waktu dan tidak bisa diubah lagi. Jika itu bukan hal yang penting untuk masa depan, maka hentikan memikirkan hal tersebut. Jika masih bisa diperbaiki di kesempatan selanjutnya, maka fokuslah pada cara menyelesaikannya. Jangan biarkan hal-hal kecil mengganggu pikiran dan menghambat aktivitas sehari-hari. Membantu orang yang membutuhkan. Jika bermeditasi atau mengatur nafas tetap gagal mengatasi overthinking, maka coba membantu orang lain yang sedang kesusahan. Akan membuat merasa lebih bersyukur dengan melihat kondisi atau kehidupan orang lain yang Anda bantu. Membantu orang lain dapat mengalihkan overthinking dan lebih produktif beraktivitas. Menyadari kita bisa mengurangi beban orang lain dapat menghilangkan pikiran negatif dalam diri kita, dan bila terus dilakukan akan berdampak baik bagi Anda di suatu hari bila membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kesimpulan, overthinking bisa menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihentikan, terutama bagi wanita usia 50-an tahun yang menghadapi berbagai transisi hidup dan tekanan. Namun dengan memahami penyebabnya, menerapkan strategi untuk menghindarinya, dapat mengadopsi teknik untuk mengatasinya, Anda bisa menemukan kedamaian dan kejelasan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ini tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Ambil langkah kecil setiap hari untuk mengelola pikiran Anda dan fokus pada momen saat ini. Terima kasih telah menonton.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan jempol dan langganan dan subscribe untuk konten lebih lanjut. Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri Anda dan bersikap baik pada diri sendiri.